Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalim Istanbul, Tamam Arkadaşlar. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Keesokan harinya, Seher masih mencari flashdisknya. Sementara Şeniz panik karena flashdisknya hilang dari brankasnya. Dia menuduh Ceren yang mengambil flashdisknya. Kemudian Seher mencari flashdisknya ke dalam rumah. Ketika Damla keluar kamar, Seher terkejut melihat flashdisk di tangan Damla. Damla berkata, "Flashdisk Civan terjebak di laptopku. Kamu bisa memberikannya padanya." Lalu Damla pergi. Seher merasa lega karena flashdisk berada di tangannya lagi. Lalu Seher pergi ke ruangan Aga untuk meminjam laptop. Seher sangat terkejut dengan isi flashdisknya. Kemudian Aga datang ke ruangannya. Seher berkata, "Tuan Aga." Aga menjawab, "Apa yang kamu lakukan pada laptopku?" Lalu Seher mengisyaratkan Aga untuk melihat ke laptop. Aga terkejut melihat video Ceren yang memperlakukan Nedim dengan buruk. Aga berkata, "Dari mana kamu mendapatkan ini? Di mana kamu menemukannya?" Seher menjawab, "Gambar-gambar ini berasal dari brankas istrimu, Tuan Aga." Di scene ini, Jeng dan Cemre dijemput anak buah Aga. Sampai di rumah, anak buah Aga berkata bahwa Aga sedang menunggu mereka. Jeng bertanya, "Apa yang terjadi, Ayah?" Aga diam. Jeng bertanya lagi, "Apa Ayah tidak akan mengatakan apa-apa?" Lalu Aga menyuruh Jeng dan Cemre mencium tangannya. Cemre berkata, "Kami tidak mengerti apa-apa, Tuan Aga. Kenapa kita di sini?" Namun Aga pergi dan mengisyaratkan anak buahnya untuk bertindak. Ceren memperhatikan Seher dan Aga di halaman rumah. Neriman berkata, "Nyonya Şeniz menghilang." Ceren menjawab, "Ibuku melakukan sesuatu lagi. Ibuku sedang berbicara sesuatu dengan Tuan Aga di taman." Kemudian Nurten dan anak buah Aga masuk ke kamar Nedim. Nurten langsung mengambil koper dan mengemasi barang-barang Ceren. Ceren dan Neriman bingung melihatnya. Cemre dan Jeng bertanya-tanya apa yang terjadi. Lalu Cemre melihat koper neneknya ditaruh oleh anak buah Aga. Neriman mengejar Nurten dan bertanya, namun Nurten tidak menjawab. Lalu Neriman dan Ceren terkejut melihat koper Neriman. Ceren berkata, "Kami keluar, mereka ke dalam. Apa yang terjadi?" Neriman berkata, "Katakan padaku kemana kamu akan membawa kami." Ceren berkata, "Koperku di luar, koper Cemre di dalam. Mengapa? Apa yang terjadi sekarang?" Neriman terus bertanya-tanya dan mencari Aga, sementara Ceren mencari ibunya. Lalu Neriman menghampiri Zivan, namun Zivan mundur. Anak buah Aga menyuruh Neriman dan Ceren masuk mobil. Di scene ini, Nedim di rumah sakit dan melakukan pemeriksaan. Damla menemaninya. Setelah tiba tujuan, Neriman dan Ceren terkejut melihat Seher, Aga, dan Şeniz. Aga langsung memperlihatkan video Ceren menyiksa Nedim. Ceren berkata, "Ibu, apa kamu? Apa kamu melaporkan putrimu?" Seher menjawab, Aku mengungkap kesalahan putriku dengan tanganku sendiri. Aku melihat putriku tidak berhenti. Dia tidak mendengarkan ibunya atau hati nuraninya. Aku melakukannya. Aku menghentikanmu." Lalu Seher dan Aga melihat ke arah Şeniz. Aga menghampiri Ceren dan berkata, "Jika aku tidak membuatmu membayar untuk apa yang telah kalian lakukan, misalnya demi wajah dan jiwa yang kamu bawa di dalam perut itu, jika kamu berada di bawah atap yang akan menempatkan kepalamu hari ini, itu berkat bayi yang berasal dari darahku di dalam rahim itu." Ketika Ceren ingin berbicara, Aga berkata, "Jangan. Sampai kita melahirkan bayi itu di rumah ini dengan setan bisu besar di belakangmu, kamu akan hidup dengan air dan roti." Kemudian Neriman menjawab, Kemudian apa, Tuan Aga?" Aga menatap Neriman lalu pergi. Şeniz mengejarnya dan berkata, "Aga, sekarang kamu tidak akan mengatakan apapun." Kemudian Damla menelepon Aga. Şeniz berkata lagi, "Kamu tidak bertanya mengapa aku melakukannya. Kamu tidak akan mendengarkanku." Aga tidak menjawab dan masuk mobil.
Ketika Senis ingin masuk mobil, Aga mengunci pintu mobilnya dan meninggalkan Senis. Kemudian Seher datang lalu meninggalkan Senis. Di rumah sakit, Damla terus menelepon Aga. Kemudian Aga datang. Damla berkata, "Ayah, aku tidak tahu, tapi dokter ingin berbicara denganmu." Lalu dokter datang dan membawa Aga ke ruangannya. Dokter berkata, "Pertama-tama, tidak ada gambaran yang mengerikan seperti yang kamu pikirkan. Obat yang tidak boleh diminum di dalam darahnya atau tidak ada bukti permanen kekerasan fisik yang dia alami. Tapi keponakanmu tidak berbicara atau bahkan berjalan. Tampaknya sebagian besar itu bersifat psikologis." Aga berkata, "Bagaimana kamu menjelaskan ini, dokter?" Dokter menjawab, "Semua pemeriksaan selesai. Aku hanya bisa mengatakan setelah aku menyelesaikan semua pemeriksaan saraf. Kami akan melanjutkan pemeriksaan dan pemantauan. Mungkin ada banyak penjelasan untuk keadaan psikologisnya. Misalnya, trauma, ketakutan, syok, sakit yang dialaminya. Banyak lagi alasan. Mungkin semua, mungkin tidak ada." Kemudian Aga menghampiri Nedim dan berkata, "Singaku, berjanjilah padaku. Apapun masalahmu, aku akan menemukan obatnya, anakku." Lalu Aga membawa pulang Nedim dan berhenti di pantai. Aga berkata, "Kamu mendengarnya, Singaku? Kamu bisa berjalan dan bisa bangkit dari kursi roda itu dan mengambil langkah. Kata dokter ada obatnya. Singaku, jika semuanya berjalan dengan baik, aku bisa melihatmu berdiri, bernyanyi, dan bermain piano." Begitu kata dokter. "Wow, kamu akan sembuh, Singaku. Kami punya harapan, nak. Kamu akan membuatku memiliki kegembiraan di dunia ini." Nedim tersenyum, lalu Aga memeluk Nedim. Sampai di rumah, Aga berkata pada Damla bahwa tidak boleh ada yang tahu apa yang dikatakan dokter. Bahkan ibunya tidak boleh tahu. Aga menyuruh Damla untuk berjanji padanya. Aga pun melarang Damla untuk tidak memberitahu sepatah kata pun tentang kondisi Nedim pada Senis. Cemre senang saat Nedim pulang, namun Nedim masih memalingkan wajahnya pada Cemre. Aga menyuruh Nurten membawa Nedim ke kamarnya. Aga berkata, "Baik, sangat bagus, jauh dari semua orang dan segala sesuatu yang tidak baik untuknya dan kesehatannya." Zivan menjawab, "Istrinya, apa Ceren tidak baik untuknya?" Damla berkata, "Ayah, maukah kamu berbicara sedikit lebih jujur?" Zivan berkata, "Tuan Aga, kemana kamu mengirim nenek dan Ceren?" Aga menjawab, "Dia akan tinggal di rumah lain di bawah pengawasan neneknya sampai bayi itu lahir. Tentu saja dengan persetujuan ibumu. Situasi ini terjadi pada dirinya sendiri, dan itu akan baik untuk kita semua. Inilah masalahnya." Lalu Aga pergi. Nedim terus menangis mengingat kenangannya bersama Cemre. Sementara Senis pulang dengan berjalan kaki. Senis meminta maaf dan menjelaskan bahwa Senis peduli kepada bayi Ceren dan kehamilannya, sehingga dia menyimpan video itu untuk dirinya sendiri. Cemre bersikeras ingin bertemu dengan Nedim, namun Nurten tidak mengizinkannya masuk. Kemudian Jeng datang dan membawa Cemre. Nurten masuk dan berkata, "Suaminya datang lalu pergi. Aku mengatakan bahwa Tuan Aga melarangnya. Bagaimana? Apa aku mendapat apa yang kamu inginkan? Apa aku mengatakannya dengan baik?" Nedim memejamkan matanya. Jeng marah pada Cemre karena menghampiri Nedim dan menarik perhatian Nurten. Cemre berkata, "Aku menikahimu untuk Nedim, tapi kamu menikah denganku untuk ayahmu. Bahkan kamu kesal ayahmu membukakan pintu kan? Kamu akan menjadi anak pemberontak yang menentang ayahmu, tapi ayahmu merusak permainannya. Yang terburuk, mengapa ayahmu membukakan pintu?" Jeng hanya diam. Jeng menghampiri Senis dan berkata, "Kamu tertangkap, tapi untuk kejahatan apa?" Senis diam dan pergi. Neriman terus berteriak dan berkata, "Kami telah diasingkan dari rumah besar tercinta. Aku bilang jangan, kamu tidak akan menyiksanya. Aku bilang rahim itu tidak bisa menyelamatkanmu, tapi kamu tidak mendengarkanku." Ceren berkata, Ibuku membunuhku dengan tangannya sendiri." Neriman terus berbicara dan marah pada Ceren. Di scene ini, Cemre menemui Seher.
Cemre meminta penjelasan pada Seher. Seher berkata, "Putriku, dia milikku nak, sama sepertimu. Aku tidak bisa membuangnya. Aku tidak bisa menjualnya jika aku bisa menjualnya. Aku marah dan memukulinya, tapi aku tidak bisa merobeknya dari hatiku. Terkadang ibu juga melakukan kesalahan. Aku melakukan kesalahan padamu. Apa yang kamu katakan sangat berat dan membakar paru-paruku begitu banyak. Aku tidak mau mendengarkanmu. Aku keluar dari desas-desus. Aku tidak mengerti apa yang dia katakan." Cemre menjawab, "Sampai kamu melihat dengan matamu sendiri kan, Bu?" Lalu Seher meminta maaf pada Cemre. Seher berkata, "Katakan, apakah kamu mengambil Nedim karena tindakan Ceren? Katakan padaku." Cemre menjawab, "Kamu mengatakan itu pada Tuan Agah bukan? Itu sebabnya dia membuka pintu untuk kita. Itu sebabnya dia menyuruh mencium tangannya." Seher berkata, "Itu yang aku katakan, tidak ada kekurangan, tidak lebih. Itukah sebabnya kamu melakukan semua pekerjaan itu? Kamu tidak bisa menutup matamu pada Nedim. Kamu mengambilnya untuk ini dan pergi. Apa masih ada lagi, putriku?" Cemre tidak menjawab lalu pergi. Di scene ini, Senis menjelaskan apa yang Ceren alami pada Jeng. Lalu Cemre datang dan melihat Jeng dan Senis bersama. Agah mengambil sepatu Nedim dan mengingat apa yang terjadi pada Nedim waktu itu. Kemudian Agah membawakan hadiah untuk Nedim. Agah memberikan sepatu untuk Nedim. Agah berkata, "Nedimku, kita akan meninggalkan hari-hari yang buruk. Sekarang kita akan lari ke masa depan bersama singaku, ada obatnya. Kamu memiliki obat untuk masalahmu. Nedimku, kamu mendengar dokter. Kamu akan memiliki obat untuk masalahmu." Lalu Nedim menyuruh Agah untuk memakaikan sepatunya. Agah dan Nedim tertawa. Di scene ini, Ceren datang. Penjaga tidak membiarkan Ceren masuk. Ceren berteriak. Ketika Agah melihat, Ceren terkejut. Agah berkata, "Apa yang dilakukannya di sini? Kembalikan ke tempat asalnya, ayo." Lalu Ceren berteriak, namun Agah pergi. Anak buah Agah menyuruh Ceren pergi, tapi Ceren tidak mau dan terus berteriak, sampai anak buah Agah membawanya dengan paksa. Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru. Kalau kalian suka videonya, silahkan like video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Host Cakal Hadi, bye-bye.